Selamat datang teman-teman semua kembali lagi ke podcast Teman Kuliah. Ya, kembali lagi sama saya Triagung. Ini ada teman saya Rama Hasani, Yeriko, Damanik, dan Jidan. Jadi, apa di podcast Teman Kuliah? Jadi sebenarnya podcast Teman Kuliah ini adalah obrolan kami sebagai mahasiswa teknik elektro yang sebenarnya tidak tahu apa-apa ya. Kami hanya mengide di masa penantian panjang kami untuk mencari kerja. Oke, tema malam kali ini tuh membahas mengenai ini ya, offline learning dan online learning. Yang sama-sama kita tahu tuh akibat pandemi COVID, kita terpaksa menjalankan online learning, terutama ya dari SD sampai bangku kuliah. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pro dan kontra akan online learning. Nah, apakah dari teman-teman nih yang bertiga ini setuju dengan metode online learning yang dijalankan oleh pemerintah, atau sebenarnya menurut teman-teman ada metode lain yang lebih baik atau yang mungkin bisa diterapkan untuk menjalankan proses belajar mengajar lebih baik? Mungkin dimulai dari Jidan ya. Jidan kan soalnya punya adik ya. Ini kita berempat yang punya adik soalnya cuma Jidan. Yang lainnya nggak punya adik ya. Jadi mungkin yang lebih relate Jidan mungkin. Ya. Adik barusan lulus sih. Nggak sempat ngerasain online. Ya mungkin, tapi ya kita mulai aja dari saudara Jidan. Ajit. Aku nih sebenarnya nggak di pihak yang pro dan pihak yang kontra ya. Sebenarnya kan semuanya punya nilai masing-masing. Kalau misalnya kondisi kayak gini, apalagi masih pandemi, sebenarnya awalnya setuju, bagus-bagus aja sih kalau kita ngadain online. Cuma ternyata setelah beberapa bulan ada ide kayak gitu, aku lihat-lihat di sosmed, ternyata tuh kontranya cukup banyak dan cukup fatal sih kalau aku bilang. Yang pertama tuh untuk anak TK, misalnya nih anak TK nih, kemarin aku barusan lihat di TL Twitter, ternyata kalau misalnya secara online, para orang tua dan guru itu bingung buat ngendaliin murid-muridnya. Kan kita tahu nih anak kecil, terutama anak TK tuh masih suka jalan-jalan kan, masih suka lari-lari, bla bla bla. Nah, sedangkan ini disuruh belajar secara online, disuruh duduk diam di depan komputer. Nah, itu kan gimana ya? Agak menyusahkan untuk kedua belah pihak. Di anaknya susah, ilmunya nggak nyampe, orang tua juga susah kan, soalnya orang tua kan juga WFH juga kan di depan komputer yang masing-masing. Nah, selain itu masalah sinyal internet, kayak ini misalnya wifi-nya jelek, atau mungkin justru lebih parahnya lagi untuk device yang mereka gunakan mereka nggak punya. Sekarang nggak usah jauh-jauh ke online. Aku kan sering jalan-jalan nih ke daerah terpencil. Aku bayangin Gojek aja di sana nggak ada. Gojek nggak ada, sinyal Telkomsel hilang kalau aku jalan-jalan ke sana. Terus gimana untuk mereka yang terpaksa harus sekolah secara online? Jadi menurutku daripada memaksakan, ini ide yang sebenarnya kontroversial maksudnya. Menurutku kalau misalnya di kota-kota besar itu sebaiknya di online kan saja, karena memang infrastruktur itu memang sudah cukup kan, udah ada wifi dan semua orang hampir punya device. Tetapi untuk daerah-daerah terpencil di Indonesia, sepertinya sekolah yang offline itu masih bisa lah diandalkan. Terutama daerah terpencil itu justru orang-orangnya jarang keluar daerah, dan juga jarang orang masuk ke daerah situ. Jadi kalau misalnya kita takut tentang bahaya COVID
di daerah terpencil pun sepertinya nggak terlalu bahaya. Mungkin seperti itu ya kan. Aku sendiri belum riset tentang bahaya COVID di daerah terpencil. Cuma secara logika COVID yang datangnya dari luar, terus cara minimalisirnya dengan isolasi mandiri, sepertinya daerah terpencil itu sudah cukup terisolasi lah dari dunia luar yang banyak berpergian. Jadi sementara yang menurutku online dan offline itu nggak bisa dipaksakan dalam satu kesatuan. Jadi mungkin idenya Pak Menteri yang bilang kalau bisa di offline kan monggo, kalau cuma bisa di online kan ya monggo. Disesuaikan aja lah sama tempat masing-masing. Mungkin kalau yang lain ada yang mau komen, punya ide. Oke, mungkin selanjutnya mungkin dari saudara Rama ada tambahan mungkin? Online learning ya. Jadi online learningnya kan yang kita bahas ini sebetulnya untuk ini ya, untuk pendidikan di 12 tahun wajib ya. 12 tahun wajib, oke. Ya, 12 tahun wajib. Kalau 12 tahun wajib, kalau ditimbang dari keadaan sekarang sih sebetulnya ide yang bagus. Tapi menurut gue kontribusi pemerintah untuk memfasilitasinya juga harus terstruktur ya, harus siap gitu pemerintah, karena nimbang-nimbang dari kesejahteraan rakyat kan nggak sama semua gitu. Ada yang hidupnya susah, ada hidupnya berkecukupan. Jadi ya kayak yang Zidan bilang tadi, gue sih setuju ya. Soal pemerataannya itu, soal pemerataannya. Jadi kalau menurut gue setuju aja asal online learningnya difasilitasi oleh pemerintah, diberikan pulsa gratis atau kuota gratis gitu, atau mungkin pemerintah itu buat kayak pokoknya intinya memfasilitasi deh ke orang yang tepat ya, nggak semuanya harus difasilitasi, ke orang yang tepat aja, kayak yang orang agak berekonomi kurang. Inti pembicaraan gue gitu aja, pendapat gue. Oke. Itu susah. Mungkin dari Yeriko gimana tambahannya, saudara Yeriko? Mungkin ada insight-insight yang lain. Sebenarnya kurang lebih sama sih dengan Zidan terhadap online learning. Jadi gue sih sangat setuju ya jika online learning ini dilakukan saat pandemik ini, hanya saat pandemik ini. Karena kita kan harus social distancing dan menjaga protokol kesehatan. Maka gue sangat setuju dengan online learning karena gue tidak bisa menemukan solusi lain untuk belajar tanpa berdekatan selain online learning. Nah, tapi kan ada juga orang yang bilang kalau online learning ini mungkin bakal diterapkan ke depannya gitu. Jadi keluar pandemik ini tetap online learning. Nah, itu gue yang sangat tidak setuju kalau online learning ini diadakan saat sudah dinyatakan tidak ada lagi pandemik ini. Karena kalau ada yang bilang online learning kan punya banyak keterbatasan ya. Tadi dibilang Rama, selain sinyal, ada juga misal device-nya yang kentang kan, bukan sinyal aja, device kentang pun menyebabkan nge-lag kan. Nah, tadi sampai mana sih? Oke. Device kentang. Oh ya, nah. Kan ada yang bilang, itu mending belajar di Google aja, nggak usah online learning kan. Google pun lebih pintar, gue pernah dengar thread kayak gitu. Jadi mendingan ditiadakan sekalian online learning.
mending langsung belajar dari Google aja, nggak usah sekolah-sekolah lagi. Nah, Oke. Menarik sih. mungkin, Menarik. nah mungkin ini menurut gua ya, dan menurut gue ini benar. Selain belajar, kita sekolah tuh bukan cuma belajar, selain kita punya tujuan lain selain belajar di sekolah. Jadi nggak belajar toh, yaitu komunitas gitu loh. Oke. Jadi selain belajar, kita juga harus, nggak tahu sih untuk yang homeschooling ya, tapi menurut gua komunitas ini penting. Komunitas ini penting dalam dunia ilmu pendidikan ini. Nah, maka itu online learning ini tidak bisa menjadi ketetapan untuk kedepannya. Jadi ini hanya sementara saja. Itu saja sih dari saya. Menarik sih dari 3 teman-teman. Mungkin kita bisa setuju ya masalah keterbatasan device, masalah keterbatasan infrastruktur yang ada di Indonesia, dan mungkin seluruh dunia juga keterbatasan, dan sebenarnya itu juga debatable gitu. Tapi kan, bukan tapi kan sebenarnya. Tapi saya mau nanya lagi nih ke teman-teman, sebenarnya kita bisa membahas topik ini tuh jika saya ingin juga menanyakan gitu sama teman-teman. Misalkan nih di usia kalian gini, kalian tuh lebih berdasarkan konteks learning-nya ya, maksudnya belajarnya gitu. Kalian lebih mending online learning atau offline learning, tapi konteksnya kalian di sini mahasiswa gitu. Soalnya saya sering menemukan, menurut pengalaman saya sendiri juga, bahwa kita selama ini tuh nggak mengerti, bahkan dosen itu hanya menerangkan 25% gitu. Dan saya sendiri tuh, dan gue sendiri tuh merasakan 75% yang gue dapat di pelajaran gue tuh juga dari internet. Atau bahkan nyontek dari teman, yang temennya juga udah nyontek dari internet. Gitu. Nah, mungkin karena kita udah sepakat, kalau gue rasa kita udah sepakat ya, masalah keputusan, maksudnya apakah ini dijalankan atau tidak, itu masalah yang sulit. Nah, cuman gue mau nanya dari sisi ininya gitu. Mungkin dari Ramo udah mau jawab nih kayaknya nih. Gimana, Ramo? Nah, kalau gini kan enak nih, lebih luas ya. Bahasannya kalau masalah wajib 12 tahun tadi, ya emang kayak gitu. Jadi gitu. Tapi kalau untuk ngomongin soal online learning secara luas ya, daripada offline learning. Ya kalau gue sih 50-50 sebetulnya. Sebetulnya learning itu kan nggak selalu belajar terhadap ini kan. Belajar terhadap mata kuliah atau mata pelajaran gitu kan. Bisa juga ngambil norma-norma dari pembelajaran dari internet, kayak makanya kan sekarang lagi hype banget tuh yang orang nge-vlog, berbagi kisah hidupnya dari kacamatanya mereka masing-masing. Menurut gue ini tuh suatu poin yang bagus gitu. Jadi menurut gue belajar itu bisa hybrid, bisa online, bisa offline. Malah kalau online offline digabungin itu lebih bagus malah. Kalau ngomongin lagi kayak ngomongin lagi ke kayak yang Yeriko bilang, kalau pembelajaran ini dilanjutkan online terus, ya menurut gue kurang bagus. Alangkah lebih bagusnya untuk di hybrid aja, offline online. Jadi tugasnya tuh kan sekarang kehidupan tuh udah kayak di podcast kemarin ya. Kehidupan tuh udah ada. Jangan lupa nonton. Kehidupan itu udah bertambah. Online tuh menjadi suatu kebutuhan. Media sosial itu suatu kebutuhan, kayak dia ngomong kemarin. Banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil, yang mungkin kita kalau ketemu offline bisa ngorek ya, tapi kemampuan kita ngorek itu mungkin belum nggak sebagus itu. Dan di dunia online ada orang yang dengan cuma-cuma dia mau membagi ilmunya tanpa harus kita korek. Itu sisi positifnya sih untuk online menurut gue. Online learning ya untuk masalah kehidupan sehari-hari aja kita dapat insight banyak, apalagi masalah mata kuliah menurut gue gitu. Ada orang yang udah ngaplikasiin ilmunya, kita bisa lihat langsung contohnya dengan video yang dia buat.
Itu Oke. sih lebih bermanfaat banyak menurut gue. Oke. Kalau untuk learning ya, kalau untuk learning in positive way. Kan learning bisa negatif positif. Oke, mungkin disclaimer dulu Oh. sebelumnya teman-teman. Ini kita lagi ngebahas segmentasinya tapi mahasiswa ya, bukan adik-adik kita yang di bangku SD atau SMP. Kita lagi bahasnya segmentasinya, mungkin bagi teman-teman yang nonton juga, ini segmentasinya mahasiswa. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Jidan. Aku. Oke. Lagi untuk mahasiswa nih. Mahasiswa nih, pembahasan offline online-nya menurutku lebih gampang. Oke, Soalnya, ya benar. Menarik, benar. soalnya kita nggak bakal ketemu masalah yang kayak anak TK tadi yang tiba-tiba lari-lari gitu kan ya. Nah, karena kita udah mahasiswa, kita tuh belajarnya benar-benar belajar. Kita udah nggak perlu diajari moral, karena moral sepertinya sudah diajari di pelajaran 12 tahun itu kan. Karena kita akhirnya cuma belajar, benar-benar belajar, apalagi kalau kuliah itu kan pasti udah dijuruskan kan, udah ilmu set gitu kan, nggak lebar kayak belajar 12 tahun. Itu akhirnya kita bisa fokus secara online. Jadi online gurunya cuma cukup menjelaskan melalui presentasinya, dan kita sebagai siswa yang sudah mahal, yang sudah mengerti moral dan mengerti bagaimana cara bersikap, kita bisa mengadaptasikan diri ke sistem online ini. Kita cuma perlu melihat dosennya mengajar, dan kalaupun ingin bertanya pun kita sudah tahu bagaimana cara yang sopan untuk bertanya, walaupun secara online. Cuma nih, walaupun kelihatannya kalau untuk mahasiswa belajar online ini lebih nggak terlalu bermasalah, tapi tetap aja ada masalahnya. Pertama, bosennya pasti. Secara offline aja kita masih Offline bisa tidur. Secara offline aja kita bisa tidur. Padahal dosennya sudah jelas-jelas di depan kita, sedang teriak-teriak. Lagi di rumah. Bisa lihat kita langsung, kita sedang ngapain, tapi kita tetap bisa ketiduran. Apalagi yang online. Speakernya jelek, udah, bablas sudah. Oke. Itu sih, jadi menurutku jeleknya online cuma di kebosanannya aja. Cuma kalau secara cara penyampaian materi, online dan offline, kalau di kuliah sepertinya sama aja. Terus kalau misal offline kita juga kebanyakan nih cuma datang ke kelas, mendengarkan dan mencatat, bertanya dan pulang. Contoh buruk. Itu kebanyakan. Kalau pinter mah mungkin bisa interaksi secara langsung, mungkin berinteraksi secara langsung dengan manusia itu pasti lebih enak lah daripada lewat medium kayak gini. Ya, itu aja sih yang menurutku kalau buat kuliah mahasiswa. Mungkin lanjut, Yeriko, gimana pendapatnya nih? Kayaknya relate juga pertanyaannya nih sama Yeriko nih. Kenapa? Jadi gue menanggapi, gue sebenarnya di sini agak bingung sih sebenarnya maksud online learning ini. Online learning live, streaming, atau talk dibuat gitu loh. Nih, video nih belajar. Apapun sih sebenarnya, mau misalnya itu dalam bentuk video terus videonya di play, ya pokoknya tuh ininya bedanya tuh layernya itu ya bedanya. Yang satu itu kita di depan laptop. Oke. Di rumah kita masing-masing, yang satu kita harus ke kampus. Gitu. Bedanya itu ya, sih. Bisa gitu ya. Jadi kan online nih salah satunya juga cara dosennya kayak mungkin dosennya tuh karena online cuma kirim tugas atau gimana. Ya pokoknya sistem online tuh kayak gitu, offline kayak gimana. Kalau soalnya gini, kalau Jidan tadi bilang setuju aja kan, kecuali masalah moral aja, masalah yang tidur tadi kan, bosen-bosen. Nah, kalau gue soalnya nggak tahu Jidan pengalaman kan, sempet ini nggak kelas online?
aku sempat ngerasain online 1 semester, Nah. tapi cuma 1 matkul karena memang udah semester akhir. Jadi nggak bisa, Nah, iya. nggak sempat ngerasain dosen-dosen yang lain gimana. Oke. Nah, gue juga sempat belajar online sama dosen live. Dan menurut gue sendiri kurang nyaman ya dengan streaming langsung itu. Kurang nyaman ya. Karena tadi kendala-kendala tadi pasti ada aja. Meskipun laptop, device kita dan internet kita biasanya powerful pun tetap ada risiko untuk bermasalah. Dan gue itu orangnya ngedenger intonasi dosen. Nah, sementara kalau streaming itu kan kadang intonasinya kan udah termanipulasi lah ya istilahnya. Terdelay. Distorsi. Ya ada distorsi, ada noise ya, semacam itulah. Nah, jadi gue kurang bisa melihat nih, ini dosen, ini materinya meyakinkan atau enggak, gue suka meragukan orangnya. Nah, ini maksudnya yakin tuh dengan intonasinya? Iya. Oh. Nah, itu makanya salah satu yang buat gue nggak nyaman untuk live streaming langsung untuk belajar dengan dosen. Tapi kalau selain masalah... Aku penasaran, emang offline sama online intonasinya beda gitu? Apa karena... Ya tadi, kena masalah tadi. Iya. Ada masalah tadi. Terus kan dosen yang gue lihat ya, dosen gue ngajar offline, gue kan sempat satu dosen nih offline, satu lagi online. Nah, dia cara ngajarnya beda. Lebih enak di offline. Nah, itu juga kendala dosen juga. Mereka nyamannya di mana. Tapi gue, after all, tetap prefer offline. Karena karena gue bisa melihat langsung pelajaran tanpa ada gangguan yang tidak diperlukan. Seperti itu sih. Oke. Kalau dari Rama ada tambahan nggak? Tadi kayaknya ada yang mau ditambahin, Ram? Ada, setuju gue. Ya? Setuju ya. Nah, kalau dari gue tuh, kalau menurut gue ya, kembali lagi tuh sebenarnya ke kualitas dosennya lagi kalau masalah menyediakan online learning ini. Soalnya tuh, misalnya gini, gue pernah tuh, gue kan belajar data science. Data science tuh online learning. Nah, itu tuh, jadi dia sistemnya bukan streaming, tapi sistemnya si pengajar itu merekam videonya. Unlimited. Oke. Keren. Di gua nggak ada. Bisa unlimited. Lanjut, Gung. Bisa unlimited. Jadi tuh, nggak tahu nih unlimited, lanjut aja ada kalau nggak sampai keputus lah. Keren jadi memang tuh, ini. Sistemnya tuh, si pengajarnya itu ngerekam, terus ada subtitle yang jelas. Nah, itu walaupun bahasa Inggris, gue bisa nangkep gitu. Dengan enak tuh. Betul banget. Nah, sama ada kayak YouTuber India nih. YouTuber India tuh panutan kita paling semua. the best menurut gue. Apalagi kalau udah masalah itu, justru gue lebih dapat insight-nya tuh dari mereka gitu. YouTuber engineer India itu justru lebih jelas. Nah, kalau gue tuh punya visi di masa depan tuh pembelajaran mahasiswa nih kayak gini. Jadi si dosen, kita tetap dosen itu tetap mengajar, tapi gini caranya. Jadi misalnya ada satu materi, misalnya aljabar. Si dosennya itu dibantu asisten mahasiswa, direkam videonya. Dosen. Jadi si dosen itu direkam, dia sedang mengajar gitu, menjelaskan seperti di kelas. Nah, jadi nanti si mahasiswanya itu suruh nonton videonya segala macam, nanti diadakan pertemuan gitu kan. Nah, pertemuannya itu gimana? Pertemuannya itu isinya discussion gitu. Atau discussion, atau ada yang kurang jelas itu dipertanyakan. Nah, tapi memang kelemahan metode yang seperti yang gue bilang ini, tergantung antusias dari si mahasiswanya masing-masing sih. Nggak tahu ya, mungkin dari kita berempat, mungkin merasakan sesuai jurusan ya. Nah, kita nggak bisa pukul rata dengan mungkin mahasiswa yang tidak merasa jurusannya tidak sesuai gitu kan, sulit juga. Betul. Mungkin ada tanggapan nggak?
Kalau dari gue yang soal visi lo itu untuk nyadiain video dulu terus kita diskusi habis itu jujur berdasarkan pengalaman gue ngerjain skripsi nih ya. Skripsi gue kan tentang ini adalah teknis ya, recursive least square. Nah, Gak apa-apa. Gue baca buku nih. Kampret nih, ini apaan anjir. Terus akhirnya gue googling. Oke. Gue YouTube deh, googling sih. Sama aja satu aplikasi lah ya. Gue YouTube, keluarlah nih YouTube India. Bukan YouTube India sih, YouTube dari kampus India. Nah, si dosen ini sambil jelasin di depan mahasiswanya kan, tapi di record. Betul. Nah, sama kayak gue baca buku persis. Gue nggak ngerti apa yang dia omongin. Oke. Tapi gara-gara itu offline dan direkam, ada inisiatif mahasiswa yang nggak ngerti juga sama kayak gue nanya ke dosennya, Pak, ini maksudnya apa? Jadi perasaan ketidakketahuan gue tuh terwakilkan gitu sama offline itu yang direkam. Jadi wajar lo nggak tahu ya? Ya, gara-gara si mahasiswa itu nanya dan dijelasin, akhirnya gue ngerti maksud dari tulisan itu apa, gitu. Tapi itu faktor luck juga kan, belum tentu di setiap video ada yang nanya gitu kan. Nah, makanya chance-nya makin tinggi lah ya. Ya, menurut gue offline itu perlu kayak yang tadi gue omongin 50-50 kan. Offline itu perlu. Online itu adalah tambahan yang sangat besar, yang manfaatnya sangat besar. Jadi kita misalnya nggak sempet nanya nih di offline, kita bisa dengan dengan kepenasaran kita bisa cari di online. Nah, cari di online itu jadi nilai tambah yang sangat besar untuk memahami suatu pelajaran menurut gue. Jadi bisa dipotong-potong gitu loh. Online itu offline itu enhancement ya? Iya, offline itu enaknya ada feedback. Ada feedback yang langsung, terus setelah kita tahu kita langsung masuk ke otak. Gitu. Nah, masalah kayak yang Eriko tadi bilang, masalah distorsi, itu sih yang agak ribet sih kalau untuk di online kan. Tapi kalau untuk direkam dan kita tonton untuk pelajaran selanjutnya, itu gue setuju banget. Tapi kalau untuk live gini, kalau selain gara-gara pandemi, gue kurang setuju. Nah, gue tuh pernah kepikiran, soalnya gimana tuh, gini sih, gue tuh kemarin tuh untuk menanggulangi dosen-dosen yang absennya ada, tapi jiwanya nggak ada gitu kan, bagi dosen-dosen yang seperti ini kan. Nah, jadi gimana tuh, jadi dia cukup sekali dalam setahun itu di awal dia ngeluarin modal effort yang besar, misalnya dia nge-record. Nah, misalnya dia ada proyek-proyek keluar negeri kayak keluar kota, ya udah materinya udah ada gitu. Tapi dalam bentuk rekaman ya, maksudnya bukan streaming ya. Jadi direkam, jadi masih si mahasiswa ini tidak merasa diabaikan gitu loh. Mungkin Jidan ada tambahan kali, tanggapan gimana? Oh, berarti intinya itu kalau buat perkuliahan tuh baiknya hybrid, kayak kata Rama. Hybrid ya, kuliah ya. Okay. Soalnya andai misalnya offline pun, kita ya sebagai mahasiswa itu memang dituntut untuk belajar lebih dari yang diajarkan di kelas perkuliahan. Jadi secara nggak langsung, dari dulu sebelum adanya pandemi, adanya ide untuk mengonlinekan pembelajaran sendiri pun, mahasiswa itu harus online, harus belajar dari Google, dari YouTube, harus belajar dari sana sini. Dan ketika kita nggak paham dari YouTube atau Google, nah itu menurutku aslinya saat offline pun kita bisa menanyakan itu ke dosen kita. Di saat mungkin malamnya kita buka YouTube belajar, pagi besoknya pas saat kita offline bertemu dengan dosennya, kita bisa menanyakan hal itu. Justru kewajiban ya, Jit, ya sebenarnya ya. Dari dulu memang seharusnya kita emang harus effort lebih ya, bukan di saat pandemi aja gitu ya. Ya, kalau untuk
mahasiswa memang seharusnya sih lebih dari itu, harus hybrid, memanfaatkan semua potensi yang ada. Tidak harus menunggu pandemi kayak gini. Menarik sih. Ini soalnya ada lagi mungkin dari Riko sebelum kita pindah ke topik yang lain. Kabur ya Riko anjir. Oh ada. Cukup, dari gue cukup. Kira kabur anjir. Nah, jadi kalau mungkin kita bahasanya segmennya kampus lebih gampang ya, soalnya secara tidak langsung segmentasi kampus itu juga ya yang bisa kita katakan tuh beda kan gitu marketnya. Kita biasanya yang bisa sampai ke tahap kuliah itu memang rata-rata masyarakat yang udah lebih mampu kan dibanding Iya sih, betul. yang terbatas SMA. Jadi secara infrastruktur kayaknya nggak mungkin deh mahasiswa zaman sekarang nggak megang laptop tuh, apalagi kita di teknik ya. Masih mungkin. Masih mungkin ya. Ya, lebih kecil lah intinya. Nggak punya mahasiswa. Saya punya tuh kemampuan buat mikir gimana caranya buat mengatasi itu. Nah, iya sih. Menarik sih. Emang Jidan ini mantap sekali. Nggak punya sih bukan kewajiban, tapi memanfaatkan adalah kewajiban. Bisa minjem. Pokoknya kita harus memanfaatkan itu. Banyaklah caranya lah. Tapi beda kan pastinya. Maksudnya misalnya lo dengan infrastruktur misalnya laptop lah, minimal laptop dan internet tuh lo bisa 100% gitu. Kalau lo jelas kalau kita punya kan kita lebih banyak porsi kita untuk memanfaatkan. Kalau kita minjem kan ya orang yang punya juga make. Tapi itu tanggung jawab bersama sih menurut gua, kalau yang nggak punya ya dipinjemin. Gitu loh. Harus bareng-bareng, karena ya belajar itu kan lebih enak bareng-bareng kalau menurut gue ya. Jadi ada sharing opini. Jadi kan otak manusia kan beda-beda nih. Gue punya A dari satu buku, gue beropini A. Si Agung beropini B. Dengan kita belajar bareng-bareng kayak forum discussion gitu kan, bisa grup discussion gitu kan, bisa saling tukar pikiran, malah bisa nemu pemahaman yang baru dan lebih masuk menurut gue. Jadi ada sisi-sisi seorang itu kan bisa ngelihat, masing-masing orang kan bisa ngelihat sisi dari pembelajaran itu masing-masing kan. Jadi menurut gue bagusnya kayak gitu. Ya tanggung jawab kita bersama untuk ngasih pinjem, jangan pelit-pelit gitu. Pelit ya. Yoi. Sama teman sendiri ya. Kunci itu jangan pelit-pelit. Kunci ya. Tapi yang minjem jangan ngelunjak juga, minjem orang, minta doang. Ya, tapi ada nggak sih mahasiswa teknik elektro yang nggak punya laptop? Berapa persen kira-kira? Tahu nggak? Kira-kira. Kalau awal-awal pasti ada, awal semester pasti ada. Ya, oke. Awal semester pasti ada. Cuman gara-gara tuntutan kali ya, tuntutan kewajiban mungkin. Tapi nggak dibilang kewajiban juga. Tapi kan itu kan gara-gara ada sesuatu tuntutan, dia harus beli kan. Nah, kita nggak tahu tuh latar belakangnya. Dia beli harus jual apa, harus segala macam. Kalau ada orang yang benar-benar nggak mampu, kan kewajiban kita untuk nolong ya. Untuk nolong. Aku telepon dulu ya. Bentar. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ganti Nova dong. Masuk, Pak. Nah, masuk, Pak. Buset, melambai doang. Kalau mungkin bisa juga gini juga, kalau misalnya di kita nih kan kita di teknik elektro punya lab nih. Nah, biasanya setiap lab tuh punya komputer lab. Nah, biasanya teman-teman kita itu bisa memanfaatkan komputer yang ada di lab itu. Soalnya kan biasanya komputer lab itu asistennya sendiri dipakai ketika ada praktikum aja atau bagaimana. Betul. Nah, mungkin di sisi di teknik elektro mungkin agak bisa teratasi lah gitu. Soalnya akses untuk komputer dan internet tuh cukup gampang. Nah, kita nggak tahu nih kalau misalnya kayak teman-teman kita di humaniora, kayak IPS gitu kan, mungkin lab-nya tidak punya akses komputer ya. Nah, itu juga mungkin menjadi tantangan tersendiri sih. Kalau mungkin juga nggak ada lab. Mungkin juga nggak ada. Iya. Istilahnya juga, ya? Bingung gue. Menurut gue, mahasiswa teknik tuh
yang punya laptop terbesar ya maksudnya presentasi jumlah mahasiswa yang punya laptop terbesar ya mahasiswa teknik sih. Kebutuhan. Soalnya dekat gitu dengan komputer gitu, tidak Dekat sangat dengan sulit teknologi. dekat dengan teknologi, khususnya teknik elektro sih. Oke, jadi kalau sebenarnya dari segmentasi mahasiswa tidak terlalu rumit ya. Soalnya memang kita dituntut melek internet sih. Pertama kita memang dituntut melek internet, dan teman-teman kita juga mungkin bisa dibilang 90% udah punya laptop semua, jadi kita bisa minjam gitu. Dan Betul. bisa berbagi gitu. 90% tuh udah mungkin kayak udah mampu lah gitu teman-teman kita. Di Dignisi itu berapa sih persenannya mungkin dalam satu itu, jadi bisa saling ngebantu gitu. Betul. Kalau terutama di masa pandemi gini ya, udah bisa saling bantu. Nah, sekarang tuh kita turun ke segmentasi yang paling sulit tuh sebenarnya memang segmentasi SD sih, sekolah dasar. Nah, ada juga nih pro kontra masalahnya ini nih. Kita orang tua bayar sekolah nih, nah tapi fasilitas sekolah itu tidak digunakan, apalagi itu yang sekolah-sekolah swasta ya. Nah ini gimana nih pendapat Jericho dulu deh, masalah sekolah-sekolah yang tetap menarik biaya gitu per bulannya, padahal online learning gitu, maksudnya listriknya nggak dipakai, airnya nggak dipakai, atau memang itu ya kalau misalnya ada juga ya kalau pendidikan Indonesia mau maju ya harus bayar sekolah lah gitu, gimana? Atau ini masalah mahasiswa nih yang nuntut UKT, kan ini juga dilema juga. Nah mungkin kita arahnya ke situ aja diskusinya. Masalah uang UKT yang tetap ditagih atau uang SPP yang tetap ditagih. Nah tapi kita tidak manfaatkan kampus atau sebagainya macamnya. Mungkin dari Yeriko dulu. Tanggapan? Kalau saya sih dengan melihat banyaknya sebelum ini banyak demo penurunan UKT, saya rasa wajar sih ya, kita nggak diperkenankan masalahnya ini ya, kita nggak boleh, kita bukannya nggak ke kampus, tapi kita nggak diperbolehkan kan ke kampus. Jadi bukan karena kemauan kita untuk kita ke kampus, makanya harus tanggung jawab kampus juga, karena mereka nggak bolehin, ya udahlah mereka kurangin lah tanggung jawab kita gitu loh, tanggung jawab mahasiswa. Jadi saya intinya tinggal masalah kampus saja untuk nuruninya itu di organize dengan fasilitas-fasilitas apa saja yang tidak dapat digunakan, misal fasilitas lab, tapi kalau kampus melapisi meniban kekurangan itu dengan memberikan bantuan lain untuk online learning ini, misal sebuah device atau sebuah paket wifi, paket internet. Nah itu tinggal dipertimbangkan aja, dan UKT-nya bisa diturunkan sesuai dengan pertimbangan tadi itu. Ada minus plusnya dipertimbangkan, tinggal UKT-nya diakumulasikan. Intinya saya seperti itu sih. Mungkin dari Jidan, gimana Jid tanggapannya? Masih ini tentang itu ya, UKT yang nggak turun walaupun kita online learning itu ya? UKT dan SPP sih, jadi maksudnya semuanya gitu, baik SD kan juga kadang yang SD swasta kan ditarikin juga tuh semuanya. Intinya uang yang tetap masuk memakai itu urusan susah sih, di mana-mana urusan uang itu susah ya Bang. Oke. Kan? Urusan uang susah. Benar. Apalagi yang masalah menurunkan UKT itu secara awamnya tuh cara bacanya menurunkan pemasukan, nggak ada orang yang nggak mau diturunkan kan pemasukannya. Oke. Ya. Itu masalah kebijakan menurunkan itu sih aku kurang tahu ya. Jadi kenapa mereka nggak mau nurunin, kenapa harus tetap walaupun kita nggak terlalu memakai fasilitasnya, manajemennya gimana aku kurang tahu. Cuma kalau secara kita yang mengeluarkan duit,
mungkin benar kayak kata Kesal Yeriko, juga. kalau memang fasilitasnya nggak dipakai, mungkin bisa lah dikurangi UKT-nya karena ya memang nggak dipakai. Terus dari kitanya sendiri pun walaupun kita nggak ke sekolah terus terpaksa online, kan akhirnya kita mengeluarkan pengeluaran yang lain. Jadi Betul. harusnya kalau UKT atau SPP itu bisa diturunin, uang diskon itu bisa dialokasikan buat menunjang infrastruktur kita buat menjalankan online. Nah, misalnya yang tadi nggak punya HP misalnya, kalau misalnya SPP, UKT di diskon, kan itu diskonnya bisa dipakai buat beli HP, atau kalau internet bisa buat beli internetnya itu. Nah, Bahkan laptop 3 juta ada loh sekarang. ini laptopku juga 4,5 juta lah, mahal lebih 1,5. Notebook. Laptop kalau bekas juga 2 juta ada ini. Nah, itu dia. Benar sih. Ya, itu pemikiran idealnya kita sebagai Pengeluar duit. ya itu. Nah, tapi secara realitanya aku sendiri nggak tahu kenapa tetap begitu, manajemennya gimana, memang nggak bisa diturunin atau memang nggak mau diturunin, aku juga nggak tahu. Itu aja. Oke, mungkin dari dulu kan gimana, Ron? Kalau dari gue ya, kalau untuk penurunan itu gue malah di pihak nggak setuju untuk penurunan. Oh, gimana nih? Kenapa? Gue soalnya akademisi yang ngajar kita itu memang bekerja secara profesional. Mereka juga harus dibayar secara profesional dong. Uang betul. Orang profesional mereka ya dapetnya dari kita. Nah, betul. Untuk penurunan mungkin gue kurang setuju. Tetapi untuk pengambilan data dulu nih dari kampus tersebut atau dari sekolah tersebut. Misalnya didata dulu orang tuanya berpenghasilannya gimana. Ada banyak golongan tuh. Kalau masalah kampus ya. Terus didata ada yang di PHK nggak, atau ada yang kesulitan ekonomi nggak. Nah, setelah didata baru bisa disaring tuh bisa dapat pengecualian bagi orang-orang yang terkena PHK ya, membutuhkan kesulitan ekonomi, maksudnya lagi kesulitan ekonomi. Nah, dari data-data itu udah disaring orang-orang yang tepat untuk diberikan diskon, itu baru gue setuju. Jadi diskon itu menurut gue nggak harus ke semuanya, tapi ke orang-orang yang membutuhkan aja, jangan semuanya juga. Soalnya kan dosen-dosen juga butuh dibayar gitu loh. Ya benar. Staff, satpam ya. Satpam. Terus kalau kita nggak ngasih duit ke kampus, ntar makin banyak PHK. Gimana tuh? Ekonomi yang lain juga berdampak ya. Jadi domino. Kita nggak ngelakuin A, B bisa berdampak, C bisa berdampak gitu. Jadi lebih ke ini harus dipelajari dulu, harus didata dulu yang membutuhkan siapa, yang emang nggak berdampak tuh siapa. Kan ada juga banyak yang nggak berdampak. Malah Elon Musk aja yang udah paling udah sekaya itu, gara-gara pandemi ini datanya dia kekayaannya menambah 3 kali lipat. Nambah 3 kali lipat. Bertambah 3 kali lipat, Pak. Udah kaya makin kaya 3 kali lipat. Oke. Jadi mungkin ada sanggahan nggak dari teman-teman? Sanggahan. Oke, gimana ya? Nggak tahu sih gue benar atau enggak ya. Cuman menurut gue sih, gue harus bertanya dulu. UKT kita itu 100% emang untuk dosen. Nah, itu dulu. 100% untuk tenaga kerja. Misal tiap mahasiswa itu ada 20% untuk dosen, sisanya. Nah, pokoknya yang kenapa dikurangin?
itu karena UKT ya bagian UKT yang bukan buat dosen itu yang harus dikurangin maksud gua. Bukan dosen tetap dibayar penuh karena mereka tetap bekerja secara profesional. Tapi mereka kan gimana ya? Menurut gua ya nggak nambah beban karena online learning ada beban tersendiri bagi mereka. Mereka harus belajar metode baru, tapi kan mereka dapat benefit juga dari ketiadaan belajar offline. Misal mereka dapat benefit nggak harus keluar uang bensin, nggak harus keluar uang air, misalnya kan, uang makan di tempat di kampus kan biasanya lebih mahal dari masak di rumah. Nah, jadi menurut gua dosen ini tanggung jawabnya tidak naik dibanding offline learning. Menurut gua, jadi bayaran mereka tidak ditambah atau dikurang. Boleh. Nah, yang perlu dikurang itu UKT. Tapi info dulu bentar ya. Info, jadi kalau dosen PNS itu gajinya sama kayak PNS. Kan ada dosen yang PNS, ada yang non-PNS. Ada dosen itu yang statusnya pegawai UB dan PNS. Oke, itu PNS berarti kan dibayarin oleh APBN. Oke. Nah, ada pegawai yang non-PNS, maksudnya ada dosen yang non-PNS. Oke. Nah, pegawai yang dosen yang non-PNS, nah kayak bagian administrasi kita, nah itu semuanya dibayar oleh UB gitu dengan UKT kita. Jadi kayak satpam, pegawai administrasi kayak loket 1, loket 2, recording, dan dosen-dosen muda yang belum PNS, nah itu dibayar sama UKT kita. Mungkin itu infonya. Oke, ya. Intinya kembali lagi sih. Bentar lagi gue selesai. Ya intinya itu aja. Jika UKT kita nggak full buat tenaga kerja, ada juga buat kebutuhan offline, maka harus dikurangin. Oke, thank you. Karena gampang. Solusinya Bentar, gampang. Jidan dulu. Iya, betul. Kan Jidan gimana, Jid? Kita ini bingung itu kan, nurunin UKT apa enggak itu cuma gara-gara uangnya itu dipakai buat apa. Kalau kata Yeriko, itu kalau yang bisa uang fasilitas bukan buat dosen itu bisa dikurangi. Terus kalau kata Rama kan kita harus membayar karena uang dosen, bayar dosen, bayar satpam. Sebenarnya solusinya cuma kita harus tahu pengeluaran uang UKT kita itu buat apa. Jadi instansi universitas itu tinggal ngeluarin aja laporan, ini uang 50 juta buat ini. Nah, dari situ kita kan harus tahu, oh ini nggak penting, ini penting. Cuma masalahnya yang kayak gitu itu susah juga. Tapi gue nggak pernah lihat. Jadi gue aja nggak pernah lihat. Boro-boro mau lihat orang dari kondisi di berita-berita ketika mahasiswa demo untuk penurunan UKT, pihak UNIF-nya nggak gubris. Terus minta laporan pengeluaran, UNIF-nya juga nggak gubris. Jadi intinya masalah uang itu memang susah, terutama mengurangi pemasukan. Menarik juga sih ya, soalnya kalau kita anggap universitas itu sebuah perusahaan, harusnya perusahaan itu ada laporan keuangan ya, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, setahun itu ada laporan keuntungannya, misalnya ada laporan keuntungannya, laba bersih, laba kotor gitu ya. Harusnya universitas ada gitu juga ya. Menurut gua enggak. Oh enggak. Gitu. Soalnya gitu ya, gimana? Value yang kita dapat dari kampus itu bukan keterbukaan soal dana. Value yang kita dapat itu adalah gelar sarjana dan ilmu pengetahuan. Jadi kita bayar untuk dapat ilmu pengetahuan, bukan untuk soal keterbukaan kayak perusahaan. Kalau dianggap perusahaan, kita sebagai investor nih intinya kan, investor. Kita mau tahu transparansi dana. Kenapa kita mau tahu itu? Karena yang emang kita harapkan itu adalah uang yang kembali. Gitu. Tapi kayak Agung itu PTNBH bukan sih? Nah, kalau PTNBH nggak beda cerita tuh. Gue kurang punya ilmu di sana. Kurang belajarin PTNBH. Nah, gitu. terus nambahin lagi Mas yang kata Yeriko masalah pegawai di rumah nggak usah ke kampus ya nggak juga.
pegawai juga ke kampus, absen juga, keluar uang bensin juga, keluar uang Iya, makan juga. Iya, guys. Kampus Jurusan kita udah buka, kita doang yang nggak ke dosennya kampus. masuk, pegawainya apalagi. Kita doang Oke. yang ke kampus, itu loh. Oke. Nah, kecuali kalau ada kan yang kalau yang demo-demo gitu kan masalah UKT diturunin itu kan ya itu kalau udah ada permintaan ya harus ditanggapin harusnya. Tapi kalau untuk dalam kondisi normal ya nggak perlu ada keterbukaan dan itu nggak perlu karena emang kewajiban kita untuk membayar itu per semester. Kita udah dari awal mau masuk tuh untuk bayar itu semester. Nah, kecuali ada permintaan dalam kondisi khusus kayak gini, itu kampus menurut gue ya harus menanggapi, jangan dicuekin gitu loh. Betul. Tapi kalau misalnya, apakah misalnya dengan misalnya, kita kan ngomongnya kampus general ya, Ram. Kayak kasus kampus swasta gimana? Kalau kampus swasta? Berhak nggak mahasiswanya? Belum swasta deh. Gimana dong? Ini Kalau ngomongin swasta? negeri dulu ya. Bentar. Sebelum ngomongin swasta nih. Oh, nah, enggak. Nah, kalau PTN BH, kan ada nih kayak misalnya UI. Kan UI udah berdiri sendiri kan, kayak swasta dia kan. Dia sumber pemasukannya sendiri. Jadi UI bisa kita samakan kayak universitas swasta kan berarti. Secara tidak langsung. Mungkin, nggak tahu sih. Swasta tuh ternyata Apa tuh? Gimana, Jit? sendiri, Gung. Gimana? Sebelum ngomong ke swasta, negeri pun punya sistem sendiri ternyata. Ini aku buka di internet ya. Oke. Mereka tuh punya 3. PTB, BH, berbadan hukum. Oke. Kedua, PTN, BLU, Badan Layanan Umum. Oke. Terus level ketiganya itu PTN, Satker. Satuan kerja. Untuk ya satuan kerja kementerian. Jadi untuk yang PTN BH mereka itu berbadan hukum dan punya otonomi penuh untuk sistem keuangannya. Sedangkan untuk yang BLU dan Satker itu sistem keuangannya masih diurusin oleh negara. Jadi semua pemasukannya itu masuk ke negara. Jadi ternyata kalau kita aku tadi bilang kita mau minta sistem pengeluarannya sendiri pun sepertinya susah untuk PTN, BLU, Badan Layanan Umum dan Satker karena lah kalau misalnya kita berurusan negara, iya itu sulit sih, setuju sih, sulit sih. Jadi, kalau misalnya kayak gitu. Ya jadi berarti untuk opsi kita minta laporan keuangan itu bisa lah mungkin dicoret itu ternyata karena susah ternyata. Oke, nah kalau misalnya yang udah punya otonomi sendiri nih sama dananya sama misalnya kampus swasta gitu, gimana dong? Ya. Itu mahasiswanya. Nah tapi justru kampus swasta tuh nggak ada yang demo loh. Kampus negeri doang yang demo. Menarik Demo kok. Temen gue demo kok. Oh demo juga ya? Tapi nggak di Twitter gue nggak pernah lihat soalnya. Ya mungkin nggak ke blow up aja kali. Demo juga kok. Ke blow up ya? Bukan demo sih, ya? Lebih ke ini buat surat pernyataan. Jadi ditantangin satu angkatan gitu terus dikasihin ke kampusnya gitu. Oke. Ya Riko nggak ada terus suaranya. Kalau yang swasta gimana dong? Siapa yang mau jawab Ada pendapat nggak? Kalau dari gue ya. Ya intinya sama. Kita ke kampus tuh pengen dapat ilmu dan dapat gelar penghargaan dari yang udah kita pelajari. Jadi ya yang kita tuntut ya itu ya ilmunya, kecuali gara-gara online ini jauh menurun kualitas yang diberikan oleh si kampusnya ke kita. Itu baru kita bisa ngomongin UKT turunin lah. Oke. Nah, kalau cuma berkaca masalah kita kekurangan ekonomi, masalah kayak gini, ya gimana gitu loh. Ya harus dihargain juga orang yang melakukan usaha ini gitu loh. Begitu kalau dari gue. Kalau gue pernah baca itu
ada salah satu universitas swasta di Bandung, jadinya tuh dia ada level-levelnya nih, yang misalnya PHK gimana, yang orang tuanya meninggal, tapi terdampak COVID, nah itu ada juga beda treatmentnya, rupanya ada tuh, kayak gitu-gitu. Gimana tuh? Kalau di salah satu universitas swasta di Telkom. Nah, tapi itu mahasiswanya dengan ketentuan itu juga masih marah sih sebenarnya. Tapi gue agak condong ke Rama sih. Maksudnya memang kita bayar jasanya sih sebenarnya memang. Kita bayar pelatihannya. Tinggal masalahnya gimana caranya si universitas itu yang kayak kita tadi mendevelop gimana cara online learning biar menarik atau biar nyampe gitu. Itu mending lebih dikembangin gitu sih. Cara dia nyampain ilmu ke kita karena itu yang dia jual ke kita kan. Jangan cuman ngasih tugas kumpulin jam 12 malam. Nah, itu kurang ajar. Itu kayak menurut gue ya, kalau misalnya gue lagi kuliah nih, semua matkul kayak gitu, anjir lah, kesel juga gue sebenarnya demo gue depan rektorat. Itu baru berasa dirugikan kan, karena kita mencaur sih. Kita menuntut value itu, gitu loh. Tapi kalau gue tuh setujunya gitu sih, emang nggak apa-apa kita bayar, tapi sediakanlah fasilitas belajar online tuh yang inilah, yang memadai gitu. Setidaknya, walaupun kalian pihak universitas tidak bisa menyediakan kuota, sediakanlah materi-materi atau cara belajar yang berkualitas. Iya. Jangan hanya mengumpulkan tugas di VLM saja. Aduh. Nyebut merek, Pak. Waduh. Duit juga ya. Mantap. Setuju. Gimana dong? Ada lagi nggak? Kalau dari Riko Jiden nih? Gua cukup. Cukup ya? Apa ya? Ya cukup lah. Emang gitu permasalahannya. Emang itu sih. Tapi mungkin perspektifnya itu mungkin karena kita mampu bayar UKT. Nah, kita nggak bisa. Nah, ini perspektifnya bakal beda nih mungkin dengan diskusi kalau teman-teman kita mungkin yang lain ya, yang terdampak mungkin kita di sisi komen di bawah. Di sisi sini tuh kita bisa ngomong kayak gini tuh karena perspektif kita bisa bayar gitu. Betul. Kita mampu. Nah, kita beropini gitu kan. Kita nggak bisa juga menyamaratakan gitu. Iya. Kalau aku bilang nih, terutama opininya Rama, ini kayaknya opini universitas. Mungkin kalau misalnya demo gitu ya, itu orang-orang Unis ngomongnya kayak Rama. Nah, ini kita masalah jasa, bukan masalah bla 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 gitu. Kayaknya tidak bisa UKT diturunkan. Tapi gini, Jit, ada satu hal di Indonesia yang gua kesel ya. Gini, minta pelayanan rumah sakit membaik. Tapi masalah bayar BPJS aja tuh ribut. Nah, nggak bisa. Maksudnya sistem di dunia itu tuh menurut gue nggak bisa kayak gitu. Misalnya, minta pendidikannya bagus, tapi nggak bisa bayar pendidikan yang bagus tuh, menurut gue nggak bisa kayak gitu. Memang karena sistemnya dunia ini udah kayak gitu. Kalau lo mampu bayar, lo dapat fasilitas yang menarik. Ya, bener sih. Aturannya memang mayoritas semakin baik barang atau sesuatu itu harganya semakin mahal. Kesehatan itu mahal, ya kan? Masalahnya kalau kita mikir di ekonomi, kalau misalnya pembelinya miskin, otomatis mau nggak mau itu kita harus menurunkan harga jual barang. Nah, harga jual barang sendiri pun dikompensasi dengan kualitas barang. Nah, kalau misalnya di online ini menurutku karena kita pun ya memang nggak bisa fasilitas secara offline, misalnya ke lab, apa misalnya langsung ketemu dosennya, ya intinya fasilitas kampusnya menurutku lumayan berkurang lah daripada offline. Berarti kan secara otomatis kualitasnya itu memang ada yang diturunkan. Nah, kalau kayak gitu,
Sepertinya menurutku UKT bisalah diturunin. Oke, menarik. Menarik. Dari sisi ekonomi atau mungkin bisa dibilang dari keluh kesah orang yang di internet bilangnya seperti itu. Kalau misalnya aku nggak bisa datang, kan otomatis aku harus nyiapin internet. Nah, padahal aku nggak punya uang internet. Uang selama ini buat internet full buat bayar UKT. Nah, kondisi sekarang UKT full, tapi ditambahi bayar internet. ya? Uang dari internet. Nah, itu yang jadi masalah. Oke. Ya, debatable sih. Soalnya juga mungkin gini ya. Contohnya kita ada pengalaman dari, misalnya gue pengalaman jadi asisten lab gitu. Kalau kita tuh biasanya kalau jadi asisten lab, misalnya ada suatu, kita kayak praktikum gitu kan, ngajar di tempat, atau ada acara lab, itu pasti kita maksudnya fakultas, itu tuh ada insentif gitu ke asisten. Nah, kalau ada pandemi gini kan, dana-dana seperti itu sebenarnya tidak ada ya. Dana-dana tambahan seperti itu ya. Nah, memang kayaknya kembali ke pernyataan awal tadi, memang gimana caranya kita menyeleksi orang-orang yang memang bisa, misalnya nih orang tuanya terdampak PHK, nah itu memang harus kita bantu sih, nggak bisa tidak. Mungkin itu solusi yang tepat sih untuk saat ini ya, 50-50 sih. Harus Dan juga data. Dan juga kualitas pelajarannya juga harus ditingkatin gitu. Dibuat kompensasi lah. Kalau menurut gue tuh dua itu sih. Pertama itu fasilitas, maksudnya cara mendeliver pelajaran online-nya itu menarik. Yang kedua, universitas harus bisa menyeleksi orang-orang yang benar-benar bisa nih. Maksudnya mungkin caranya melewat, misalnya biasanya itu kan ada tembusan, misalnya tembusan kajur. Nanti kajur misalnya mahasiswanya siapa aja nih, kan didata gitu kan. Mungkin dari himpunan ke jurusan ke fakultas ke univ gitu. Jadinya semua teman-teman kita bisa terbantu gitu. Dan tidak perlu ada demo-demo lagi sih menurut saya ya. Tergantung, Gung. Demo itu mereka tiba-tiba demo atau demo karena tidak didengar gitu aja sih. Kalau menurut gua kalau emang didengar ya nggak perlu demo. Cuman ya kalau nggak didengar ya perlu tindak. Kalau soalnya setahu gua tuh gini, sebenarnya Kemendikbud Nadiem Makarim itu sudah mengeluarkan peraturan kementerian sebenarnya masalah perihal ini. Cuman itu kan bersifatnya himbauan ya. Gitu. Jadi si Nadiem itu tidak punya kontrol akan universitasnya sendiri gitu. Dia cuman semacam himbauan aja. Nah, itu tergantung universitasnya mau menjalankan atau enggak. Sebenarnya kan gitu. Mungkin closing statement nih dari masing-masing. Dimulai dari Jericho deh. Oh, Jidan. Oh, Jidan deh. Closing dari pembicaraan ini mah cuma inti dari masalah online ini mungkin bisa disimpulkan dua. Cuma masalah keuangan dan masalah kualitas komunikasi. Susah online. Menurutku dari itu sih. Terus yang lain? Riko. Setuju. Sama kayak gitu. Cuma dua. Cukup dua saja. Brengsek. Oke, dari Rama gimana? Kalau closing statement dari gue, apa nih? Kan temanya belajar offline versus belajar online. Betul. Ya, menurut gue dari dua belah pihak sama-sama menguntungkan kok. Lebih baik pembelajaran ini juga dihybridin aja. Hybrid ya, kuat sih. Hybrid adalah solusi dari peperangan ini. Oke, cukup dari Saudara Rama? Cukup.
Oke. Mana-mana Baiklah. hybrid bagus memang. Mau bela Baiklah diri. teman-teman, Bela diri bagus kok. kita sudah mencapai akhir dari podcast ini. Memang bisa diambil kesimpulan memang ini situasi yang sangat pelik. Saking peliknya kita tadi banyak membahas justru dari sisi mahasiswa ya, karena Betul sekali. memang kita mengertinya dari sisi mahasiswa sebenarnya teman-teman. Betul sekali. Nah, banyak dari kita itu mengambil kesimpulan memang ini kalau bisa kedepannya tuh memang hybrid, karena online dan offline itu memang memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga kesimpulan yang kedua yang bisa kita ambil itu adalah masalah UKT. Jadi diperlukannya bagi kampus dan pemerintah itu menyeleksi orang-orang yang tepat untuk mendapat bantuan pandemi gitu. Tidak apa-apa UKT-nya full, tapi bagaimana caranya pemerintah dan kampus bisa membantu teman-teman mahasiswa yang terkendala ekonominya, apalagi kalau orang tuanya terkena PHK ya, terutama akibat pandemi COVID, untuk membantu meringankan beban mereka. Ya, kita doakan saja pendidikan di Indonesia ini tetap bisa bertahan lah. Maksudnya tidak ada gap year, tidak ada masalah. Kita sebagai angkatan 2016 mungkin agak sedikit beruntung, kita di tepi jurang kemarin ya, hampir terkena. Coba saja bayangkan Anda mengulang SBM dan Anda terjebak di situasi ini gitu kan. Tidak bisa. Mati kalian. Itu juga agak ansyong juga sih sebenarnya kan. Jadi semoga saja Pak Nadiem dan pemerintah, khususnya Pak Nadiem ya, dan Presiden bisa membantu teman-teman kita mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, sampai jenjang perkuliahan. Dan juga terakhir, salam dari kami, Warung Bude, warung-warung yang terdampak Corona. Kami sangat merindukan sebenarnya warung-warung dan makanan di Kota Malang itu. Tapi, aduh, bagaimana ya nasib mereka sekarang? Yeah. Mereka tidak menerima perut Rama, Agung itu yang nambahnya 2 kali gitu kan. Sayang sekali bude-bude kita ini di Malang. Coba Bude, I miss you, Bude. Bude, I miss you. Kita juga merindukan ya kadang-kadang makanan-makanan yang ini ya. Bayangkan tuh pedagang-pedagang kantin gitu kan. Kan nggak jualan lagi kan. Wah, itu parah sih memang. Banyak sih memang gara-gara COVID nih emang parah, kurang ajar banget COVID. Soalnya nggak kelihatan, nggak nyangka kita yang diserang itu musuh nggak kelihatan. Tapi iya. Mungkin kita masih bisa enak gitu kan, ngomong gitu kan. Tapi menurut gue yang paling terdampak tuh Pak Lan, coba bayangkan. Pak Lan, itu terdampak banget. Pak Lan. Semoga Bapak sehat-sehat ya, Pak. Gimana tuh? Jangan lupa subscribe kita. Pertama tuh Pak Lan tuh udah tua ya. Ini bisa di-cut aja, Ram. Udah, Pak, ini dulu. Selesaiin dulu baru ngomongin yang lain. Iya, ya udah. Ya, kesimpulannya gitu. Sampai jumpa. Bentar. Gue lagi mikirin kalimat penutupnya. Tadi udah bagus, anjrit. Lu panjangin sih. Di-cut aja. Di-cut aja nanti. Emang nyusahin editor aja gue. Oke, di-trim. Sekian bahasan kita teman-teman pada podcast teman kuliah kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikut dengan tema-tema yang lebih menarik. See you. Merdeka. Like, comment, subscribe. 75. Like, comment, subscribe. Mana mati ini? Ini kemana anjir?